Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Pak Suprono di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan bagian dari manajemen persediaan, yaitu tentang manajemen piutang. Walaupun mengelola persediaan itu tidak berhubungan langsung dengan penjualan, akan tetapi manajemen piutang di dalam manajemen persediaan itu sangat penting. Karena di sini diharapkan bisa memperlancar distribusi barang yang ada di gudang. Karena semakin banyak barang menumpuk di gudang, tentunya akan berisiko salah satunya kerusakan. Kemudian munculnya biaya-biaya dari penyimpanan barang yang ada di gudang tersebut. Oleh karena itu, perusahaan biasanya di dalam rangka mengurangi risiko barang yang ada di gudang itu melakukan yang namanya manajemen piutang. Nah, tiada lain tujuan dari manajemen piutang dalam persediaan ini adalah memperbesar volume penjualan perusahaan. Karena tentunya kalau di dalam penjualan kadang-kadang orang yang mau membeli itu sudah siap finansial, tetapi ada kalanya orang yang mau membeli finansialnya itu tertunda. Makanya di sini ada yang namanya manajemen piutang. Risiko dari penjualan kredit di sini adalah tentu tidak langsung menghasilkan penerimaan kas. Nah, kasnya kapan? Kasnya baru jatuh tempo yang akan datang. Ini risiko dari manajemen piutang. Sehingga di sini pelanggan itu membeli produk perusahaan itu nanti baru membayar setelah munculnya tagihan dari perusahaan. Nah, piutang ini merupakan juga bagian dari elemen modal kerja yang harus selalu berputar. Faktor yang mempengaruhi besarnya piutang, yang pertama adalah volume penjualan kredit dalam piutang. Semakin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Berarti makin besar risiko sekaligus memperbesar profitabilitas. Semakin banyak piutang, itu jelas risikonya akan bertambah, terutama risiko piutang tidak tertagih. Akan tetapi, dengan penjualan secara kredit seperti ini profitabilitas juga akan semakin meningkat, karena volume penjualan semakin besar. Kemudian, syarat pembayaran penjualan kredit. Nah, di dalam memberikan syarat ini, perusahaan kadang ini menetapkan syarat yang ketat. Perusahaan ketika menetapkan syarat yang ketat ini, tentunya dia berpikir jangan sampai resiko piutang tidak tertagih itu besar. Namun ketika syarat kredit itu ketat, maka profitabilitas juga semakin kecil. Nah, di sini perusahaan harus choice, memilih mau syarat ketat, aman, tetapi keuntungan kecil, atau syarat longgar, tetapi keuntungan besar. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafon bagi kredit yang diberikan kepada para pelanggannya. Makin besar plafon, semakin besar investasi dalam piutang. Semakin selektif langganan yang diberikan akan memperkecil investasi dalam piutang. Nah, ini juga merupakan bagian dari choice juga. Kalau batas maksimalnya itu semakin besar, maka transaksi penjualan secara kredit itu juga akan semakin besar. Ketika semakin besar, harapannya profitabilitas ini juga semakin besar. Tetapi di satu sisi, resiko juga akan semakin
besar. Makanya piutang ini dianggap sebagai suatu investasi. Karena apa? Memiliki resiko. Faktor yang berikutnya adalah kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran yang besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang dibandingkan dengan perusahaan yang menjalankan secara pasif. Nah, di sini kebijakan ini ada yang piutangnya secara aktif ataupun secara pasif. Kalau nanti secara aktif, maka bisa dikatakan hampir semua transaksi penjualannya itu akan dilakukan secara kredit. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi besarnya piutang adalah kebiasaan membayar dari para pelanggan. Nah, sebagian langganan ada yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapat diskon. Nah, ini salah satu strategi yang diterapkan oleh perusahaan ketika menjalankan manajemen piutang, itu adalah dengan memberikan diskon. Biasanya diskon itu diberikan kalau pembayaran semakin cepat dilakukan. Maka ketika pembayaran itu sudah memasuki jatuh tempo, maka tidak lagi ada diskon dari perusahaan. Nah, jadi di sini nantinya dana yang kembali dari pembayaran piutang tersebut ini bisa dilihat semakin cepat atau lambat. Biasanya dengan diskon tersebut ini akan semakin cepat dibandingkan kalau tidak ada diskon. Orang akan berusaha untuk membayar piutang atau utang mereka itu pada periode diskon. Penilaian risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Nah, ini biasanya di sini bisa terjadi misalkan karena pelanggannya tiba-tiba meninggal atau mengalami pailit atau kebangkrutan. Untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit dari pelanggan, perlu dilakukan evaluasi risiko kredit. Nah, kadang-kadang ini pembeli itu membeli secara kredit, belum sampai lunas, dia akan mengajukan lagi pembelian secara kredit. Nah, di sini juga harus hati-hati, ini harus juga dipertimbangkan resiko dari pemberian kredit tersebut. Kira-kira orang tersebut nanti sanggup membayar atau tidak. Untuk menilai risiko kredit dilakukan dengan memperhatikan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Karakter ini adalah kemungkinan atau probabilitas dari pelanggan untuk secara jujur memenuhi kewajibannya. Atau dengan kata lain adalah membayar utang tepat waktu. Nah, di sini juga perlu diperhatikan. Ketika kita akan memberikan kredit kepada pelanggan, kita lihat orang tersebut track record-nya seperti apa. Kalau berutang segera melunasi atau tidak. Capacity, kemampuan pelanggan yang diukur pada periode yang lalu. Kemampuan di sini misalkan ini karena ini hubungannya dengan persediaan barang dagang. Jadi di sini kemampuan pelanggan di dalam memproduksi produk yang dia akan jual juga. Nah, ini kapasitas seperti itu. Jadi misalkan kita di sini menjual barang dagang kepada sebuah toko. Nah, ini di toko tersebut kapasitas penjualannya pada periode yang lalu seperti apa? Biasanya
di sini bisa kita ketahui dari laporan keuangan. Capital diukur dengan posisi finansial perusahaan secara umum berdasarkan analisa resiko finansial, khususnya tangible net worth. Jadi di sini capital atau boleh dikatakan adalah modal. Modal di sini bisa yang secara kelihatan ataupun yang kita ukur dengan laporan keuangan. Semisal ada toko yang akan membeli secara kredit barang dagang kita lihat toko itu bagaimana. Nah, tokonya besar atau kecil, kemudian omsetnya bagaimana. Nah, ini termasuk dalam pertimbangan yang namanya capital. Kolateral atau sering disebut dengan jaminan. Nah, kadang-kadang di dalam memberikan kredit itu membutuhkan kredit yang jumlahnya cukup besar. Nah, ketika jumlahnya cukup besar di sini, kita selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada perusahaan lain, di sini kita tidak bisa mengambil risiko. Maka salah satunya kita pasti akan meminta jaminan kepada perusahaan yang membeli secara kredit barang-barang kita. Nah, jaminan itu macam-macam, bisa aktiva bergerak seperti mobil, ya, peralatan, ataupun juga bisa dalam bentuk aktiva tetap yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, bangunan, dan sebagainya. Nah, syarat kredit yang berikutnya adalah condition. Condition di sini hubungannya dengan condition of economic dari negara tempat kita berdomisili. Di sini menunjukkan pengaruh langsung dari tren ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan atau perkembangan ekonomi terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Ketika negara tersebut sedang memasuki masa inflasi cukup tinggi, maka kita dianjurkan jangan menjual secara kredit karena ini resikonya sangat besar sekali. Resiko piutang tidak tertagih itu sangat besar. Oleh karena itu, ini di dalam memberikan kredit juga bisa sambil melihat bagaimana kondisi negara yang berkembang pada saat itu. Tingkat perputaran piutang. Perputaran atau periode terikatnya modal dalam piutang tergantung kepada syarat pembayaran. Makin lama syarat pembayaran berarti makin lama modal terikat pada piutang. Nah, di sini kita harus mengukur tingkat perputaran piutang. Jangan sampai piutang itu lama sekali berputarnya. Nah, cara menghitung perputaran piutang di sini rumusnya adalah penjualan kredit bersih. Jadi penjualan kredit yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya dan sebagainya. Kemudian rata-rata piutang yang diberikan. Jadi di sini kita lihat berapa tingkat perputaran piutang yang ada. Nah, sekarang berhubungan dengan periode terikatnya modal dalam piutang. Di sini berhubungan dengan rata-rata pengumpulan piutang. Nah, ini hubungannya nanti piutang terkumpul. Dalam 360 hari, ini perputaran piutangnya ini berapa kali? Jadi, di sini piutangnya ini dalam 360 hari. Di sini dianggap dalam 1 tahun. Itu piutangnya berputarnya berapa kali? Kan gitu. Nah, semakin besar perputarannya jelas ini investasi piutangnya semakin besar, tetapi juga resikonya juga semakin besar. Nah, tapi imbasnya penjualan juga semakin besar. Kebijakan kredit adalah sekumpulan keputusan yang meliputi. Nah, ini hubungan dengan kebijakan kredit. Masa kredit yang merupakan jangka waktu yang diberikan kepada pembeli untuk melunasi pembeliannya. Ada
Kalau untuk barang-barang dagang biasanya hitungannya cuma 1 bulan, makanya biasanya cuma 30 hari. Tapi kalau tergantung juga barang dagangnya, kalau barang dagangnya mahal ya biasanya sampai 1 tahun, 5 tahun. Potongan harga yang diberikan untuk pembayaran lebih cepat termasuk prosentase potongan harga dan seberapa cepat pembayaran dilakukan untuk mendapatkan potongan. Nah, ini juga. Jadi tadi sudah kita singgung, potongan ini biasanya dalam rangka untuk mempercepat proses pembayaran. Standar kredit yang memiliki arti kekuatan keuangan dan kelayakan kredit yang disyaratkan atas pelanggan yang menerima fasilitas kredit. Nah, pelanggan yang akan menerima kredit di situ kita lihat bagaimana kelayakan kreditnya. Nah, ini dilihat juga dari kekuatan keuangan. Maka masing-masing pelanggan itu nanti memberikannya kredit itu berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, tergantung dari kekuatan keuangan. Maka di sini kalau bagus itu ketika akan memberikan kredit itu kita sudah punya plafon-plafonnya. Kemudian kebijakan penagihan yang diukur oleh seberapa keras atau lunaknya perusahaan dalam usaha menagih akun-akun yang lambat pembayarannya. Nah, biasanya memang resiko kalau penjualan secara kredit adalah di sini dalam hal penagihan. Kadang-kadang penagihan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup rumit, dan cukup sulit. Sehingga pihak perusahaan ini berpeluang memperoleh resiko yang namanya piutang tidak tertagih. Ini harus ada seninya sedikit bagaimana caranya mengelola kredit ini biar bisa cepat tertagih. Salah satunya yaitu tadi dengan memberikan diskon. Oke, demikian pertemuan perkuliahan pada hari ini. Tetap semangat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.